Baik, sekarang kita akan membuat virtual mesinnya di DigitalOcean ya. Rincian kebutuhan yang kita akan buat di DigitalOcean ini, yang pertama kita butuh satu droplet yang berfungsi sebagai web server plus aplikasi modelnya. Droplet itu seperti virtual mesin ya kalau di penyedia layanan server yang lain. Sedangkan droplet yang kedua atau virtual mesin yang kedua nanti akan saya install Redis sebagai session handlingnya. Yang ketiga nanti saya butuh object storage. Object storage itu ibarat seperti hard disk tambahan. Karena model itu nanti kan akan banyak digunakan untuk mengupload tugas dan sebagainya ya. Biasanya kapasitasnya akan cepat penuh. Daripada kita install atau kita simpan di sistem, sebaiknya kita butuh hard disk tambahan sebagai backup storage. Ya bukan backup storage tapi storage tambahan yang harganya lebih murah dan kapasitasnya bisa lebih besar ya. Object storage ini nanti berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan folder model datanya. Dan yang terakhir pasti kita butuh database. Saya menggunakan manage database. Jadi database ini tidak saya install di masing-masing droplet, tapi akan saya install di fitur manage database. Saya pakai MySQL. Oke, baik, di sini saya sudah membuat sebuah project ya, namanya model multi server di platform DigitalOcean. Pertama, saya akan membuat droplet dulu sebagai web server plus aplikasi modelnya. Caranya di bagian atas ini ada create, kita klik saja, kemudian pilih droplet. Nah, saya di sini akan menggunakan operating system Ubuntu yang versi 20.04 LTS ya. Saya pakai yang 20.04. Hal ini saya pilih karena urusan kompatibilitas dan sebagainya. Kemudian untuk CPU-nya saya pilih yang basic saja karena ini hanya untuk uji coba. Saya pilih yang Intel dengan 2 core dan 2 GB RAM. Saya pilih yang ini. Kemudian saya pilih region-nya di Singapura. Ini bisa langsung saya tambahkan sekalian object storage-nya atau block storage ya. Jadi tidak perlu dibuatkan secara terpisah, nanti bisa langsung tambahkan di sini ya. Untuk percontohan ini saya akan langsung nambahkan block storage-nya atau hard disk tambahannya tadi sebesar 10 GB saja, tidak usah terlalu banyak. Dengan konfigurasi automatic format dan mount, kemudian file sistemnya pakai ext4. Oke, region-nya di Singapura, terus kemudian passwordnya ini sebagai saran dari saya ya. Kalau kamu mau bikin password yang cukup kuat, silakan bisa ke pwgen di sini. Maka akan dibuatkan generate password yang lumayan rumit. Saya pakai yang nomor 3 ini, saya coba apakah bisa. Oke, bisa yang nomor 3. Setelah password kita masukkan, kemudian di bagian bawah saya kasih nama. Ini akan saya kasih nama model web servernya ya, web server primary. Web server primary ini yang nanti tinggal kita duplikat istilahnya untuk menjadi node 1, node 2 dan sebagainya. Kemudian ini tagnya kita kosongi nggak apa-apa, pilih projectnya di model multi server, kemudian create droplet. Oke, ini lagi proses membuat droplet yang pertama. Untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja untuk create droplet berikutnya yang berfungsi sebagai Redis session handling. Saya sama pakai Ubuntu 20.04 LTS. Kemudian CPU-nya ini pakai Intel juga. Ini saya cukup yang 1 core saja, nggak masalah. 1 core 2 GB RAM. Dan ini nggak perlu object storage tambahan ya, karena Redis session handling itu tidak terlalu butuh storage yang besar. Ya kira-kira gitu. Dan RAM-nya juga sebetulnya tidak terlalu banyak. Pengalaman saya itu hanya kepake 10% ketika saya pakai Redis ini dengan kapasitas 4 GB. 10% kali 4 GB berarti hanya 400 mega. 400 mega berarti kalau 2 GB seharusnya cukup. Nanti kalau misalnya teman-teman ternyata dirasa kurang di monitor, untuk Redis session handlingnya bisa ditambah increase saja.
Kemudian regionnya saya pilih di region yang sama ya, sehingga nanti dapat menggunakan VPC di tempat yang sama. Untuk password saya bikin sama dulu, ini contohnya tidak bagus, tapi ini untuk kemudahan membuat tutorial saya bikin sama passwordnya dengan web server primary tadi. Kemudian nama servernya saya kasih Redis Moodle multi server. Kalau sudah, create droplet. Sambil menunggu jadi, kita langsung saja untuk membuat database-nya ya, karena tadi untuk volumenya harusnya sudah dibuatkan pada saat pembuatan web server. Nah, ini belum ada namanya ya. Harusnya dia sudah langsung attach atau nempel di Moodle web server yang primary ini. Ya, sudah ada di sini. Sekarang tinggal kita dapat tambahkan manage database. Caranya sama, di bagian atas ada create, kita klik, kemudian kita pilih yang database. Nah, kalau kita menggunakan manage database di DigitalOcean ini, maka nanti kita akan otomatis menggunakan MySQL versi 8 ya, kalau kita mau pakai MySQL. Kemudian data regionnya saya pilih Singapura. Nanti data center regionnya ya akan dipilihkan secara otomatis saja. Untuk engine-nya saya pakai MySQL. Kalau kita menggunakan manage database di DigitalOcean akan langsung dipilihkan yang versi 8. Kemudian saya pilih yang starter plane yang paling murah di sini ya. Nanti di sini dia hanya di limit koneksinya hanya sampai 75, terus kemudian kopiannya ya, kopian slave-nya itu hanya 1 kalau nggak salah, nanti kita coba. Oke, kalau sudah saya kasih nama ini DB Moodle multi server. Projectnya Moodle multi server. Kalau teman-teman mau langsung menggunakan mesin yang lebih tinggi lagi silahkan ya, tapi saya sarankan dari yang paling rendah dulu, karena manage database ini tidak bisa di downgrade, hanya bisa upgrade saja. Terus kalau mau downgrade caranya gimana? Kalau harus downgrade harus di backup dulu datanya, harus di MySQL dump dulu, baru nanti di ekspor lagi ke diimpor ke mesin yang spesifikasinya lebih rendah. Ya, lumayan ribet, nanti bisa kita contohkan, praktekkan. Oke, kalau oke semuanya, kita create database cluster. Untuk pembuatan database cluster ini waktunya lumayan lama ya, jadi kita skip saja dulu. Tapi sebelumnya mau saya cek. Oke, untuk Redisnya sudah jadi. Terus kemudian model web server ini juga sudah jadi. Kita tunggu dulu database-nya ini jadi dulu.